Kali ini, Potret kembali menjelajahi ekowisata Tangkahan. Jadi lokasi ini memang dikenal karena alamnya yang masih terjaga. Kemudian juga lokasinya yang berada di perbatasan Taman Nasional Gunung Leuser, serta edu-wisata gajahnya yang banyak dicari sama wisatawan. Salah satu destinasi wisata yang menawarkan pengalaman wisata dengan paket lengkap. Jadi pemirsa, ini di kanan Sungai Batang ini ya, kita langsung berhadapan dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Itu dia. Kita menikmati serunya berpetualang dengan pemandangan hutan yang masih rimbun. Ikuti perjalanan kita hanya di Potret. Menjelajahi Sumatera Utara bagaikan membuka lembaran cerita yang tak ada habisnya. Ada Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang membentang hingga ke 7 kabupaten. Selain itu ada banyak destinasi wisata yang menjadi primadona para wisatawan dari berbagai negara. Sumatera Utara juga terdiri dari berbagai suku dengan keanekaragaman budayanya. Bahkan, ada banyak hidden gem yang jarang dikunjungi, namun berhasil kita abadikan keindahannya. Sumatera Utara penuh pesona. Ya, kalimat ini tampaknya cocok sekali ya untuk kita sematkan pada provinsi ini. Provinsi ini dikenal karena kekayaan alamnya dan juga budayanya yang begitu beragam. Seperti sekarang nih pemirsa, saya juga ada di Kaldera Danau Toba. Nah, dari sini saya mau menceritakan ke pemirsa tentang perjalanan saya saat mengeksplorasi salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Tangkahan, Kabupaten Langkat. Ekowisata Tangkahan ini ada sejak tahun 2004. Lokasinya berada di Desa Namo Sialang dan Desa Seiserdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Tepatnya di zona penyangga Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di ekowisata Tangkahan ya. Tadi kita perjalanan sekitar 2 jam dari Medan ya Kak ya. Tadi juga kita sempat singgah ke pos distribusi juga dan kita hanya membayar Rp15.000 aja per orangnya untuk bisa masuk ke kawasan ekowisata Tangkahan. Oh ya, kenalin pemirsa, ini teman saya Kak Elsa. Hari ini saya akan ditemani oleh Kak Elsa selama eksplor pariwisata yang ada di Tangkahan. Kebetulan sekali Kak Elsa ini merupakan anak muda yang aktif ya, berkegiatan di alam dan sering mengunjungi lokasi yang ada di Langkat ya Kak? Suka banget yang hutan murni kayak Tangkahan ini. Oke, gitu. Itu dia pemirsa. Dan kira-kira one day trip di Tangkahan kita bisa ngapain aja? Ikutin kita terus. Tapi sebelum itu kita mau ketemu sama abang pemandunya dulu. Ya Kak ya? Oke, yuk ikutin kita. Nah, ini dia nih pemirsa Bang Arwan yang sempat saya ceritakan di awal tadi. Seorang pemandu dan sudah berpengalaman selama 10 tahun. Sungai Buloh dan Sungai Batang. Sungai Batang. Jadi nanti kita di situ ekspor ada air terjun, ada air panas. Di sini Bang Arwan banyak menjelaskan ke kita terkait SOP, kemudian juga destinasi apa saja yang akan kita kunjungi nantinya. Wah pemirsa, usai ngobrol nih sama Bang Arwan, ternyata ada begitu banyak destinasi pariwisata yang bisa kita coba di Tangkahan. Dan pertama-tama kita tertarik mau coba untuk menaiki perahu kayu ya Bang ya, di sini. Kebetulan ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi banyak wisatawan yang berkunjung ke Tangkahan. Dan setelah itu nanti kita akan lanjut untuk bermain cubing ya Bang ya? Iya, cubing. Oke, ikutin kita terus pemirsa. Usai mendengar penjelasan Bang Arwan, tanpa menunggu lama, kita langsung turun ke bawah.
Pemirsa, ini kita sudah sampai di Namo Geltus ya. Ini adalah titik awal ya untuk menaiki perahu kayu, dan ini juga sekaligus menjadi destinasi pertama kita selama berada di Tangkahan. Untuk harganya sendiri cuma 15.000 ya Bang ya. 15.000, dan nanti kita akan mengarungi ini Sungai Batang selama 15 menit ya Bang. Selama 15 menit pemirsa. Dan ini juga sudah sampai nih perahunya, kita akan langsung naik ke atas. Yuk ikutin kita. Ya Bang. Kegiatan ini sudah ada sejak 6 tahun yang lalu. Namun, kembali viral di media sosial belakangan ini. Nah, ini kita sudah mulai jalan dan akan menyusuri Sungai Batang menggunakan perahu kayu. Dan ini lagi ramai sekali juga pemirsa, dikunjungi sama wisatawan, mungkin karena harganya yang murah dan kita sudah bisa menikmati suasana alam Tangkahan. Wow, luar biasa. Selama sekitar 10-15 menit, saya dan Kak Elsa disuguhkan dengan pemandangan alam yang begitu memukau, di mana alam dan wisata berjalan selaras untuk memberikan pengalaman wisata yang positif bagi pengunjung. Silakan menikmati pemandangannya. Benar-benar pemirsa, ini indah sekali. Di bagian kanan dan juga kiri kita bisa melihat pemandangan tebing yang indah sekali ya. Kak Elsa, gimana tanggapannya? Iya, jadi memang untuk pembukaan kita memang melihat yang sejuk-sejuk, indah-indah. Ya benar. Santai. Adventure-nya nanti setelah ini. Benar, ini jadi pemanasan ya Kak ya? Iya. Tangkahan memang dibangun dengan prinsip berbasis lingkungan. Alam dan wisata berjalan selaras untuk memberikan pengalaman wisata yang positif bagi para pengunjung. Nah, setelah kita puas melakukan susur sungai, kita akan melanjutkan perjalanan menuju destinasi yang berikutnya. Kebetulan 3 hari sebelumnya memang turun hujan. Itu sebabnya kali ini airnya terlihat tidak sejernih biasanya. Oke. Ini agak berarus ya. Kita langsung duduk di tengah saja, seperti ini. Wow. Nah ini kalau bisa lihat ke sana, ini tempat biasanya kita main-main dengan gajah, wisatawan di sini. Cuman kalau mau main gajah, mau main mandi bareng gajah itu biasanya jam berapa aja Bang? Biasanya kalau untuk mandiin gajah dia jam 9 pagi sama sore jam 4. Oke, jam 9 pagi dan sore jam 4 pemirsa. Lokasinya di sini. Dekat sekali dengan start kita untuk memulai tubing kali ini. Siapa sangka ternyata sebelum menjadi kawasan ekowisata, illegal logging atau penebangan liar, perburuan, klaim kepemilikan, banjir bahkan longsor menjadi problem dalam pengelolaan TNGL. Kemudian sejak tahun 2000, Desa Wisata Tangkahan mulai diinisiasi melalui Desa Namo Sialang dan juga Saiserdang. Jadi pemirsa, ini di kanan Sungai Batang ini ya, kita langsung berhadapan dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Itu dia. Nah, dari kegiatan ekowisata inilah Tangkahan mulai dikenal dan diminati oleh
wisatawan lokal maupun mancanegara. Kalau udah pernah ngerasain main-main di Tangkahan, Bener? pasti ketagihan lagi sih. Tapi ini nggak usah keberapa kali sih ke Tangkahan? Waduh, aku memang keliling ya, explore Langkat lah dari Tangkahan, Bukit Laun dan semuanya itu udah dari kuliah gitu. Oh. Wah, tidak terasa akhirnya kita sampai juga di persimpangan antara Sungai Batang dan juga Sungai Buluh. Oke pemirsa, ini kita sudah sampai ya di tempat pemberhentian tubing ya. Di sini. Jadi semua orang yang mau main tubing berhentinya di sini. Tidak ada transportasi umum. Semua kegiatan ditempuh dengan berjalan kaki. Ada berbagai spot wisata juga yang nantinya bisa kita temukan di sungai ini. Baru beberapa menit berjalan, akhirnya kita sampai di ujung perjalanan destinasi kita yang berikutnya, yaitu air terjun Garut. Wah, ini ada banyak wisatawan di sini pemirsa. Ini kita ada di kawasan Sungai Buluh. Kalau tadi kita tubingnya di Sungai Batang, ini sekarang kita lagi ada di Sungai Buluh. Cukup unik ya. Memang kalau di sini biasa makanan akan dihias sedemikian rupa. Nah, beruntungnya kali ini kita datang di hari biasa. Kalau tidak, biasanya lokasi ini akan ramai dipadati oleh berbagai wisatawan. Walaupun sebenarnya air terjunnya tidak setinggi air terjun pada umumnya, tapi ini menjadi spot yang wajib dikunjungi kalau berkunjung ke Tangkahan. Saya dan Kak Elsa juga tidak ingin membuang waktu dan melewatkan kesempatan untuk bersenang-senang di sini. Oh ya, selain air terjun Garut, ada banyak air terjun juga di sini, seperti air terjun Kenangan, air terjun Glugur, dan masih banyak lagi tentunya. Wah, gimana? Seru sekali bukan ya? Tidak jauh dari air terjun Garut, kita kembali menyusuri Sungai Buluh ya untuk sampai ke air panas, salah satu spot air panas yang ada di Tangkahan. Jadi air panas kemudian juga air Sungai Buluh ini bersatu dan menciptakan air yang hangat pemirsa. Elsa, kalau misalnya di Sungai Buluh atau mungkin di Sungai Batang itu mungkin ada spesies ikan nggak sih yang bisa kita temui di sana? Ada, ini kalau misalnya Jenny telusuri nih di sungai ini atau bagian agak dalam itu kita bisa ketemu ikan jurung. Ikan jurung? Namanya ikan jurung. Ikannya warnanya silver. Oke. Nanti kalau misalnya ketemu, beruntung yang lebih dalam bisa sampai 10 kilo bahkan. Abang ini pernah ketemu. Satu ekor 10 kilo? Ada. Wah, satu ekor bisa 10 kilo pemirsa. Kalau aku pernah ketemu yang kecil sih. Oh, yang kecil ya. Kalau misal di hutannya sendiri Bang, ini gimana? Kalau untuk di hutan Taman Nasional Gunung Leuser kita nggak jamin. Tapi kita di dalam kita bisa jumpa orang hutan atau beruang. Yang lebih yang lebih sering ketemu monyet sih. Monyet ya. Yeah. Tadi kita juga di pinggiran sana ketemu monyet ya Bang. Yeah. Jadi kalau untuk harimau kita kalau di dalam itu ketemu jejak aja. Jejaknya? Iya, masih ada harimau Sumatera. Tapi masih ada di dalamnya Pak masih. Ya? Dan masih berusaha dijaga gitu kelestariannya gitu. Wah. Kita sering jumpa jejak itu aja.
Terus Bang, ini kan Tangkahan juga kan kawasan konservasi gajah ya Bang, terkhusus gajah Sumatera gitu. Kalau misal kita ke sana, selain tadi melihat mandiin gajah di tempat yang memang sudah ditentukan gitu, ke hutan ketemu juga nggak Bang? Kalau untuk gajah liar dia tempatnya tertentu sih. Oh, gitu. Tempatnya tertentu? Iya. Kalau untuk kawasan hutan ini dia jarang kemari, tapi kita ada tempat yang lain, itu memang liar gitu. Berarti harus hati-hati? Harus hati-hati. Nah, untuk pemirsa yang mau melihat gajah liar, itu harus berhati-hati. Suara berisik dan juga jarak yang terlalu dekat, itu bisa membuat gajah merasa terusik lalu mengamuk. Itu sebabnya, biasanya kita harus menjaga jarak sekitar 10-15 meter sesuai arahan tim pantau. Pemirsa, ini kita akan menyeberang ke sana ya, ke ujung sana, dan kita akan masuk ke lubang gua ya Bang, bisa dibilang lubang gua ya sebenarnya. Nah, nanti kita akan lihat air panasnya dari dekat di sana. Tapi mumpung saya ini tidak bisa berenang ya pemirsa, tidak mahir berenang, jadi saya akan ditemani sama Bang Arwan untuk bisa sampai ke sana. Yuk, ikutin kita. Sungai Buluh ini memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk bisa sampai ke gua air panas, tentu saya harus berenang dengan cara melawan arus seperti ini. Dan benar saja ini pemirsa, dengan jarak 1 meter nih, kalau di sini airnya masih dingin ya, tapi kalau di sini ini airnya sudah hangat sekali. Dan kalau kita masuk ke dalam, itu akan jauh lebih hangat lagi. Wah, jadi ini pencampuran air sungai dan juga air belerang bertemu di sini menjadi satu dan menciptakan air dengan suhu yang hangat sekali ini pemirsa. Yuk kita coba lihat dari dekat ya. Gua air panas Tangkahan ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 2 meter. Bahkan gua ini juga hanya bisa dimasuki maksimal 5 orang pengunjung. Nah, uniknya bau belerang tidak begitu terasa kalau di sini. Coba sampai sini saja batasnya. Hanya sekitar 3 meter dari depan sana. Setelah kita puas menikmati suasana ya pemirsa, mulai dari melihat air terjun Garut, kemudian juga melihat spot air panas, bahkan bermain di Sungai Buluh ya, kita kembali melanjutkan perjalanan menggunakan cubing. Gimana Kak Elsa, kan udah sering main ke Langkat gitu, setelah sekian lama dan setelah sekian kali ke Langkat nih, bagaimana sih pengalamannya berulang kali ke Langkat? Rasanya tetap baru ya, tetap rasanya kayak pengalaman baru. Kenapa gitu. Tuh? Ya kalau misalnya kesini kita ya tenangnya, situasi suasananya tergantung cuaca juga, semuanya rasanya baru, jadi selalu excited. Pasti ketagihan lagi Kak Jan. Semoga next bisa kesini lagi. Ya harus. Di setiap trip setelah melakukan tubing, biasanya pengunjung akan diajak berkeliling menggunakan jeep. Wah, ini jadi penutup perjalanan yang seru serta memacu adrenalin tentunya. Pemirsa, sekarang saya lagi bareng dengan Bang Fitra, dan nanti selama kita menikmati alam Tangkahan ya dengan menggunakan jeep ini akan ditemani sama Bang Fitra sebagai driver kita. Ngomong-ngomong, ini Bang Fitra asli Tangkahan Bang? Pendatang sih. Oke, pendatang pemirsa ternyata. Di sini udah berapa lama Bang jadi apa bawa jeep? Setahun lah kurang lebih. Setahunan ini ya. Gimana Bang pengalamannya selama ini? Seru sih, seru, banyak bahagianya juga sih. Banyak bahagianya apa tuh Bang? Spill dong ke pemirsa. Karena tamunya ramah-ramah kebanyakan. Oke, termasuk kita ya Bang ya? Betul sekali. Bang, kita nanti naik jeepnya dari mana ke mana dan berapa lama? Durasinya sekitar 30 menitan. 30 menitan pemirsa? Nanti dari sungainya kita muter dulu, baru nanti kita antar. Kalau kakak nginap di penginapan, kita antar sampai penginapan. Oh gitu. Kalau nggak nginap, pulang hari sampai di mana tadi kakak titik startnya. Di Namogletus namanya.
Kita akan menaiki jeep selama sekitar 30 menit. Biasanya kita akan diajak beberapa kali berkeliling seperti ini ya, sebelum kembali ke Nabogeltus, titik awal kita memulai tubing tadi. Saat mobil melaju kencang dan wajah terkena terpaan angin, tawa bahagia menyelimuti saya dan Kak Elsa. Benar-benar perjalanan yang sangat berkesan. Oh ya, pemirsa juga bisa mencoba Edu Wisata Gajah yang ada di Tangkahan. Tapi sayang sekali ya, saya tidak bisa mencobanya karena sesinya sudah berakhir pemirsa. Tapi nggak apa-apa ya, ini saya kasih gambaran karena sebelumnya tim kita juga pernah mencoba Edu Wisata Gajah yang ada di tempat ini. Lokasi pemandian gajah jinak itu dekat sekali dengan titik awal kita memulai tubing. Saat ini ada 1 gajah jantan dewasa, 2 gajah jantan kecil, 5 gajah betina dewasa, dan 1 gajah betina remaja. Pemirsa yang ingin berinteraksi dan memandikan gajah di Conservation Response Unit di Tangkahan boleh datang pada pukul setengah 9 pagi dan setengah 4 sore dengan membayar Rp200.000 per orangnya. Oke pemirsa, itu dia one day trip kita di Tangkahan. Tentunya sebenarnya masih ada banyak hal ya yang belum sempat kita explore nih di tempat ini. Tapi pemirsa boleh datang ke sana dan cobain sendiri betapa indahnya Tangkahan. Tentunya ya pemirsa, ini selain Tangkahan, ada begitu banyak hal yang bisa kita explore terkhusus di Sumatera Utara. Mulai dari budaya, kemudian alamnya yang akan coba kita ulik kembali dan kita tunjukin ke pemirsa hanya di Potret. Nah, untuk pemirsa yang mau mencoba berwisata ke Tangkahan seperti kita tadi ya, mulai dari bermain tubing di Sungai Batang, kemudian juga eksplor Sungai Buluh, air terjun, dan juga air panas, pemirsa cukup membayar Rp250.000 per orang dengan jumlah tim minimal 6 orang. Jadi ini dia Jen, Kak Jen kalau misalnya mau menenangkan diri, mau melihat yang alam, memang Tangkahan sangat tepat, tempat yang sangat tepat. Tangkahan ini memang dibuat kan untuk melindungi satwa ya, satwa, alam hutannya gitu, kemudian dibalut dengan wisata. Tapi buat kita pecinta alam, sebenarnya kita memang ya memang kita untuk senang gitu melindungi alam di sini, melindungi hutan di sini, tapi dapat bonus wisata begitu.